Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna bima 'allamtana. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa kaunuhu ba'da nasyatin ya fata wa khiffatil a'dha'i wa hammin sabata. Ini masih meneruskan tentang adabnya jima, ya. Jadi adabnya jima itu kemarin sudah ada, dipisah, lalu sekarang adab jima lagi. Jima itu sebaiknya setelah dalam keadaan apa? Semangat. Jadi tidak dalam keadaan sakit, lemes, ya. Wa khifatil a'dha, tubuh yang ringan. Wa hammin sabata, dan tidak punya rasa gelisah atau sumpek. Fa akhbar rahimahullahu anna min adabil jima'i ayakuna ba'da muqaddimatihi min mula'abatin wa taqbilin hatta tansyata nafsu. Jadi musannaf ini memberikan kita pemberitahuan sesungguhnya di antara beberapa adabnya jima harus apa? Setelah muqaddimahnya jima itu apa? Ya mula'abah dan takbil, mencium, dan sehingga apa tujuannya? Supaya nafsunya itu semangat ilaihi, kepada jima. Liqauli alaihi wassalam, la yaqa ahadukum ala imra'atihi kama taqa'ul bahimatu walakin bainahuma rasul. Jangan sampai kalian itu menyetubuhi istrimu seperti binatang, ya. Harus ada rasul. Rasul itu perantara, ya. Qila wa ma rasul, apa itu perantaranya Rasulullah? Qala al-qiblatu wal kalam, yaitu ciuman dan ucapan. Jadi jangan langsung-langsungan, ya. Kama taqaddama. Wa min adabihi, di antara adabnya jima, an yakuna aqibah khiffatil batni. Setelah apa? Setelah perut enggak merasa terlalu kenyang. Wal a'dha'i, dan beberapa tubuh. Jangan sampai tubuh sakit, ya, enggak enak badan, perut terlalu kenyang, ini enggak bagus. Li'anna fil jima'i alal imtila'i dhararan katsira. Karena jima dalam keadaan perut yang penuh itu punya banyak madarat yang banyak. Wa yuhayyiju auja'al mafasil, dan menjadikan beberapa penyakit di persendian, wahiriyah, dan selain penyakit itu, ya. Falyattaqi man arada hifdhas sihhati 'an nafsihi, hendaklah menjauhi hal itu bagi orang yang menghendaki dan menjaga kesehatan al nafsi, kepada dirinya. Wa yuqalu salasatun rubbama qatalat, ada 3 hal yang bisa membunuh. Jadi 3 hal ini bisa membunuh seorang. Apa itu? Al-jima'u al-ju'i, jima dalam keadaan sangat lapar. Enggak tahu ini, pokoknya dibaca aja, ya. Ini kan harus riset begini nih, ya. Ya kalau lapar nggak bisa jima, kan masa gimana jima? Ya tapi nggak tahu, bisa aja kan, kita nggak tahu. Ini penelitian kan, tapi harus dibaca aja. Soalnya saya baca ada beberapa riwayat bahwasanya sesungguhnya banyak, ini saya baca saya bukannya, ulama-ulama itu bukanya itu ya jima dulu, baru makan nasi, lalu kemudian sholat, gitu. Supaya tidak apa, jadi berjima itu supaya tidak pikirannya kemana-mana, supaya fokus nanti ibadahnya. Jadi misalkan buka puasa itu bukan buka nasi, tapi buka jima gitu. Lalu setelah itu makan nasi, lalu sholat, supaya pikirannya tenang, nggak ada gangguan. Maka banyak ulama-ulama juga nikah muda supaya pikirannya nggak terganggu. Gitu. Tapi tergantung kondisi. Kalau kuliah nikah belum mapan, ya malah beban, ya. Tergantung. Tapi itu masing-masing orang berbeda. Tapi kenyataannya ada yang seperti ini, seperti itu. Ada yang nikah muda supaya nggak pikirannya macam-macam. Ada yang nikah tua juga. Tergantung kondisi masing-masing orang, ya. Ada 3 hal yang boleh jadi, rubah makan boleh jadi membunuh. Tapi saya berlebihan ini, ya. Wong puasa aja jima nggak mati kan. Wa ala syabu'i, dan apa? Bukan syabu'i ini, syabu'i, ya. Syabu'i. Kenyang. Jima dalam keadaan kenyang bisa mati. Wah, ini kayaknya kok nggak masuk akal juga, ya. Tapi nggak apa-apa, harus dibaca aja. Ba'da syabu'i wa ba'da akil qadidi, dan jima setelah makan dendeng al-yabisi, yang kering. Wow, kok aneh lagi.
Habis makan dendeng jima mati. Allah alam. Ini saya baca aja ya, saya nggak mau komentar bagaimana. Ini kan harus penelitian. Gimana saya membantah kalau saya nggak punya data? Ya, kalau percaya kok ya, kenyataannya kayaknya enggak juga. Gitu ya. Dendeng kan malah membangkitkan syahwat ya, karena dia daging. Sudah jelas itu. Kalau kepingin syahwatnya kuat, makan yang hewani. Kalau kepingin syahwatnya rendah, makan yang nabati. Itu aja. Meskipun nasi yang banyak, tapi kalau nabati insya Allah nggak begitu kuat. Tapi kalau makannya daging, ayam, tapi nggak pakai nasi, oh itu juga kuat juga. Orang Arab kan nggak makan nasi kan. Jadi itu, makan tempe tahu yang banyak nggak menguatkan syahwat seperti bagaimana hewan-hewani itu. Saya sudah sampaikan kemarin. Wa qauluhu wa hamin ma'tufun 'ala adha'i. Atau kepada adha' ai wa khifati hamin. Apa? Khifah ini kan ringannya kesusahan. Awal muradu adamul hammi. Yang dimaksudkan apa? Tidak punya susah. Jadi jangan sampai gelisah jima. Nah, kalau susah jima gelisah nggak bagus. Bil kulliyati dengan seluruhnya. Tapi kalau susah mana bisa jima? Kalau nggak konsentrasi kan susah. Ngantuk aja nggak bisa. Nah, tapi kalau orang nggak susah ya ngantuk cepat. Fa yakunu mustaghnan anhu, maka dia tidak sudah cukup dengan itu. Jadi mustaghnan ini kan kaya anhu dari itu. Artinya tidak butuh. Dia nggak butuh jima itu kalau sudah itu. Atau di sini kembali kepada anhu itu apa? Ham, susah. Ya menurut saya bukan ham ya, tapi kembali ke jima ya. Kalau sudah susah nggak butuh jima dia. Bi qaulihi wa kaunuhu ba'da nasyatin. Adapun kalimat ba'da nasyatin artinya apa? Summa asyara ilal awqati allati yumna'u fil jima'. Lalu kemudian musannif beralih ke pembahasan apa? Waktu-waktu yang dilarang jima'. Apa? Yang pertama wa man'uhu fil haidhi wan nifasi, enggak boleh pada haid dan nifas. Wa dhiqi waqtil fardhi lal tibasi, dan sedikitnya mepetnya waktu fardu. Lal tibasi, dan tidak ada iltibas ini. Iltibas itu apa? Keraguan-raguan. Iltibas ya, iltibas kan keraguan-raguan. Jadi nggak boleh haid jima, jelas tahu kita. Fa akhbara annal jima'a yumna'u fi zamil haidhi. Jima nggak boleh dalam keadaan waktu haid. Menurut penelitian ya, saya tapi belum baca dengan pasti. Ya saya dengar-dengar itu bisa menyebabkan anaknya cacat. Bi qaulihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, jadi kalau haid nggak usah jima, selebihnya boleh. Kalau orang ini saya baca dalam kitab Tafsir Al-Subun insyaallah ya, orang Yahudi itu kalau istrinya jima itu nggak digauli, dia dikucilkan. Pokoknya nggak diajak bersama-sama, ya nggak diajak makan, nggak diajak minum, pokoknya dikucilkan. Kalau Nasrani beda, haid pun boleh dijima. Islam enggak. Boleh apa aja selain jima aja. Nah, jimanya pun selain yang itu, tapi kalau mencium boleh semuanya. Kecuali jima dukhulul khasyafa itu aja yang enggak boleh. Tapi selebihnya boleh ya. Selebihnya boleh kecuali dukhul itu aja. Qila ma'nahu fa'tazilu furujahunna. Jauhilah farji mereka. Wa huwa qaul Hafsah, itu adalah ucapan Hafsah. Wa ruwiya an Mujahidin wa bi akhadha isbahu wa ruwiya an Syafi'i. Siapa? Ya. Isbahu ya. Asbahu yang benar itu ya. Wa ruwiya an Syafi'i wa Ikrimata wa qila firasyahunna. Jadi tafsirnya jauhilah perempuan apa? Jauhilah farjinya, dia mengatakan jauhilah tempat tidurnya. Wa huwa alladzi ruwiya an Ibnu Abbas wa annahu i'tazala firasya zaujatihi, karena beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu i'tazala itu menjauhi ya dari kasur istrinya. Wa ya haidun, dia itu haid. Ya, jadi khawatir ya, mendingan pisah ranjang. Nah, tapi kan masing-masing beda pendapat. Fa balagha khaulatahu Maimunata, lalu kedengaran berita ini kepada bibi dari ibu. Kalau dari ayah namanya ammah atau amun. Kalau khaulun sama khaula dari jalur ibu. Maimunah yang bernama Maimunah, faqalat lahu, ini keliru, kurang alif ya. Faqalat lahu, Maimunah berkata kepada Ibnu Abbas, araghibta an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu benci terhadap sunnah Nabi?
Laqad kana yanamu ma'al mar'ati min nisa'ihi wa haidun. Nabi itu kalau istrinya haid ya tidur sama istrinya meskipun haid. Nah, masa kamu itu enggak mau seperti itu? Wa ma bainahu baina illa thawbuma yujawizu rukbataini. Dan di antara Nabi sama istrinya itu enggak ada penghalang kecuali hanya baju yang menutupi apa? Antara rukbataini, rukbataini itu lutut, ya. Wa qila ma tahta izarihinna. Ada yang mengatakan di bawah sarungnya. Wal masyhuru 'inda Malikin kama fi sahih. Al-haidu tashuddu izaraha wa sya'nuka bi'a'laha. Orang haid itu harus mengikat sarungnya. Sarungnya harus diikat, enggak boleh dibuka-buka. Tapi kamu hanya bisa menikmati di atasnya aja. Nah, ini wa qauluhu ta'ala hatta yatuhrun, sampai dia suci. Ayyaroina alamat tuhri, sampai dia melihat alamat suci. Min qussatin au jufufin. Ya, qussatin artinya apa ini? Apa? Qussatin di situ ya. Qussatin itu artinya kapas ya. Au jufufin, atau sesuatu yang kering. Fa idza tatahharna, kalau sudah suci, ay bil ma'i, tatahharnya sudah bersuci dia ya, sudah mandi ay bil ma'i dengan air, al masyhuri fatuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah perempuan itu dari arah jalan ya, atau cara yang diperintahkan Allah kepadamu. Dan perempuan yang subur itu kalau kepingin punya anak ya, rahim yang subur itu rahim yang barusan haid, antara 1 hari sampai 7 hari setelah haid itu subur sekali. Nah, itu saat yang tepat untuk memplanning anak. Nah, jadi laki-lakinya makan daging-dagingan, perempuan makan nabati, insya Allah anaknya laki-laki. Kalau laki-lakinya makan nabati, istrinya makan hewani, berarti nanti akan anaknya, ya itu sudah hampir 80% berhasil. Ai fil qubuli la fid duburi, yaitu mendatangi perempuan harus dari kubulnya, bukan di duburnya. Wa hukmun nifasi hukmul haidi, hukumnya nifas seperti hukumnya haid. Fi jama'i zalika, dari semua itu. Qala fil umdah, beliau Musallaf mengatakan ya, ada ulama yang mengatakan sahibul umdah ya, mu'alif dalam kitab umdah mengatakan wa tahrimul wad'i fil haidi ta'abbudun, diharamkannya jima waktu haid itu sudah ta'abbud, tapi apa? Wis pokoknya perintah dari Allah wis. Meskipun enggak ada ilatnya, enggak ada madharatnya, tetapi itu enggak boleh. Yakni wa kadzalika fi nifasi kana mithluhu. Sebagaimana dalam nifas itu juga seperti itu. Wa fil Qastolani anal waq'a fil haidhi haramun bi ijma'in. Dalam kitab Qastolani disebutkan wati dalam keadaan haid itu haram dengan sepakat ulama. Faman ya'taqada hillahu kafara. Barang siapa yang meyakini kehalalan jima waktu haid itu kufur. Wa ruwiya anna rajulan wa imra'atan ikhtalafa fi waladin lahuma aswada. Ada laki perempuan ini beda pendapat. Artinya berantem ya. Ikhtilaf ini berbeda karena anaknya ini hitam. Fa qalatil mar'atu huwa ibnuka, bukan ibnaka ya. Ibnuka khobar. Maka si istri bilang itu anakmu itu. Wa angkaro julu, wa angkaro, bukan wangkaro. Wa angkaro, dan laki-laki itu mengingkari, enggak, itu bukan anakku itu, anakku kok hitam. Saya putih, istrinya juga putih. Berantem. Wah, ini anak siapa ini? Faqala Sulaiman alaihissalam. Bukan Nabi. Oh ini ya, ini dalam sebuah riwayat ya. Maka Nabi Sulaiman berkata kepadanya, hal jama'taha fi hal haidhi, apa kamu menjima mestubuhi istrimu dalam keadaan haid? Qala na'am. Ya, saya masih bilang haid. Qala huwa laka. Kalau gitu anakmu itu, kata laki-laki. Innama sawwadallahu wajahu uqubatan lakuma. Allah sengaja menghitamkan anakmu wajahnya sebagai hukuman buat kamu berdua. Nah, tapi ini kan zaman Nabi Sulaiman. Ya. Kalau hanya hitam enggak ada masalah, tapi kalau sampai cacat, auzubillah, itu kan masalah. Tapi bukan berarti kalau cacat itu dijima waktu haid ya, belum tentu. Itu semuanya minallah ya. Kadang-kadang ada anaknya itu cacat satu, yang lainnya pinter-pinter. Nauzubillah, ini kita mudah-mudahan sama Allah dijauhkan dari itu semuanya ya. Ya, tapi ujian Allah kepada orang itu berbeda-beda ya. Ya, jadi kita nggak boleh suudzon ya. Ya, ini kan masing-masing orang punya ujian
ujian itu hal yang nggak enak. Ya, itu. Orang kena musibah belum tentu dia itu dosa, belum tentu. Tapi kalau kita musibah harus introspeksi, jangan dosa saya banyak. Nah, ya. Sudah uqubatul waqila wa huwa al-murad bi qoulihi ta'ala fa fahamnaha Sulaimana. Ini dalam Al-Qur'an ada surat kalimat fa fahamnaha Sulaiman, terus wa kullan hukma wa ilma. Wasakha fa fahamnaha Sulaiman wa sakharna ma'a Daud al-jibala sabihna, itu ya. Nah, itu doa kecerdasan itu. Fa fahamnaha Sulaiman, terus wes itu lupa ya. Wasakharna ma'a Daud al-jibala sabihna wa tayr. Masa itu? Ya kayaknya itu juga. Udah, ini doa kecerdasan juga ada yang mengatakan seperti itu. Ini artinya Nabi Sulaiman dikasih Allah kepahaman. Ini dibuka lah. Gimana lengkapnya itu? Zakarahu fi Kashfil Asrar. Ini dalam kitab Kashful Asrar. Ya? Apa? Belum. Warawat Tabrani yang meriwayatkan fil Awsat dalam kitab Awsat an Abi Hurairah marfu'an. Man wati'a imra'atahu, barang siapa yang menyetubuhi istrinya, wa ya haidun, sedangkan dia haid, faqudiya bainahuma waladun, lalu Allah takdirkan bagi mereka berdua anak, fa asabahu judzamun, lalu anak itu terkena penyakit judzam, penyakit lepra, kulit, fala yalumanna ila nafsah, maka jangan sampai dia mencaci kecuali dirinya sendiri, yaitu ay litasabbu bihi fi ma yuwarithuhu wa la yalumu syari'a. Ya itu ma'adahu dan jibal sabahna wa tayr wa kunna fa'idina, itu ya kurang titik dah. Wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna. Udah ya, itu sebabnya. Jadi enggak usah menyalahkan Allah, li'annahu qad hadzara minhu, karena Allah telah memberikan peringatan kepadanya itu. Ya. Wa qala Imam Al-Ghazali beliau mengatakan al-wad'u fil haidhi wan nifasi yurisul juzama fil walad. Bersetubuh pada waktu haid dan nifas menyebabkan anaknya punya penyakit lepra juzam. Ya. Ya. Tapi dalam sebuah riwayat yang lain ada seorang sahabat pada masa Nabi ini, seorang sahabat punya anak hitam, suami istri juga berbeda, ini kok bisa hitam, kan kita berdua putih, ini siapa ini? Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kok anak saya hitam ini, padahal saya putih. Kata Rasulullah, kamu punya domba enggak? Gitu. Apa ada yang dombamu itu hitam dari putih-putih? Ada. Kenapa? Karena turunannya dulu hitam. Berarti kamu juga sama, punya enggak keturunan yang hitam? Ada, ya udah, itu berarti ikut keturunannya. Jadi anak itu bisa nurun mbah-mbahnya. Kamu putih, nah, kok anaknya hitam? Cari keturunan mbah yang hitam, nah, pasti ketemu. Bapak ibu pendek, anaknya kok tinggi, cari mbahnya. Nah, biasanya ada yang gen putih tinggi. Ya. Itu Rasulullah bilang seperti itu. Dan kenyataannya demikian. Ya, kadang-kadang anaknya biasa, cucunya yang luar biasa. Ya kan, sering gitu kan? Nah, jadi mbah juga kadang-kadang luar biasa, pengaruhnya ada kepada cucunya. Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul, siapa yang mendatangi dukun, percaya apa yang diucapkannya, awatak haidun, atau mendatangi orang yang haid, artinya mensetubuhi orang haid, awata imra'atan fi duburiha, atau mendatangi istri di duburnya, faqad bari'a bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu bebas, artinya wis enggak ngurusi lagi lah, wis terserah. Enggak direken, enggak diperhatikan sama Allah, ya. Yakni inistahalla dzalika, artinya kalau dia menghalalkan itu semuanya, au arada zajra wa tanfira, atau ini hadis ini yang dimaksudkan tujuannya apa? Untuk supaya orang itu gerah itu apa? Gerah itu artinya tidak mau melakukan, jerah, wa tanfir, lari dari melakukan itu. Walaisal muradu haqiqatul kufri, yang dimaksud di sini adalah bukan hakikat kufur. Wa illa, kalau nggak begitu, lama amara fi wad'il haid bil kafarah. Nah, kalau nggak begitu maka karena yang dimaksud ini bukan kufur, tapi apa? Ya tadi supaya nggak melakukan. Andaikan yang dimaksud kufur maka nggak ada kafarat dalam haid. Tapi sepertinya kan nggak ada kafarat orang kalau
menyetubuhi istrinya dalam haid ya, nggak ada kafarat. Kafaratnya ya istighfar itu. Ya. Kafarat istighfar, tapi di sini ada riwayat ya, sedekah. Tapi ini dalam kitab fikih tidak ada. Yang saya tahu kitab fikih nggak ada kafaratnya, istighfar aja. Ya, kalau di sini ada kafaratnya, tapi kafarat sedekah kan mudah, nanti bahaya kan? Kalau orang disuruh kafarat sedekah aja, udah istrinya haid diteruskan, terus dia nanti kafarat bayar dinar kan nggak bisa. Kalau fikih nggak ada kafaratnya, istighfar. Ya. An Ibnu Abbasin marfu'an, man ata imra'atahu fi haidhiha, barang siapa yang mendatangi istrinya pada waktu haid, falyatasaddaq bidinar, hendaknya dia sedekah 1 dinar. Wa man ataha faqad adbarad dam, barang siapa yang membayar sedekah, maka dia telah membayar dam. Fanis fi dinarin. Oh enggak, gini. Wa man ataha, mendatangi perempuan haid, faqad adbarad damu, apa? Maka dia telah sungguh-sungguh apa? Adbara itu kan menyingkuri ya bahasa Indonesianya. Membelakangi dam. Dam ini darahnya. Fanis fi dinar. Loh kok nisfu dinar? Bedanya apa ini sama itu? Kan sama-sama mendatangi. Ini enggak ada sebentar. Ya. Walam tahsil. Ya, barang siapa yang mendatangi perempuan, ya. Waman ataha faqad adbarad dam fa nisfu dinar. Ini gimana? Waman ataha terus? Man ataha faqad adbarad dam anha walam tahsil fa nisfu dinar. Oh. Barang siapa mendatangi istrinya, ini juga enggak ada dalam tahsil. Barang siapa mendatangi istrinya ya, sudah bagus, itu enggak ada masalah, tapi kalau dia enggak mandi, nisfu dinar. Ya kan, kalau enggak mandi ya harus mandi. Enggak bisa di kafaratin nisfu dinar, enggak bisa. Ini enggak populer ini di kitab fikih, enggak ada. Wa qauluhu falyatasaddaq qila wujuban, dia mengatakan itu wajib. Wa qila nadban, dia mengatakan itu sunnah lah ya kan. Enggak wajib, itu sunnah. Wa kadza yumna'ul wat'u in dhaqa waqtu shalah. Begitu juga dilarang jima ketika apa? Sudah mepet waktu sholat. Bi haitsu in jama'a waqta salam lam yudrik al waqta. Sekiranya apa, kalau dia mensubuhi dan dia mandi, waktunya sudah hilang. Misalkan jima istri jam 2:30 zuhur, wah ini kan nggak bisa. Atau menjima istri jam 5 subuh. Jam 5 subuh ini kan dia sholat subuh. Wah, ini kan waktunya mepet ya. Nah, ini nggak boleh. Jelas nggak boleh. Fa in fa'ala falyatub ilallah. Kalau dia terus melakukan, dia tobat sama Allah azza wa jalla. Wa ala dzalika nabah biqauli wa dhiqil waqtil fardhi wa qaulu al-tibasi tatmimun tsumma qala. Ya, kita lihat dulu ini. Ya, kurang dikit agak, kurang satu nazam sedikit. Nah, itu ya, jadi enggak boleh mepet-mepet ya. Tapi kita kan ya tahu kalau itu. Walailatul adha al-masyhuri kal lailatil ula minasyuhuri. Yang enggak boleh lagi apa? Enggak boleh pada malam Idul Adha. Menurut qaul yang masyhur, tapi jadi ada yang mengatakan boleh. Kal lailatul ula sebagaimana malam yang pertama. Kan kemarin ada mengatakan jima yang bagus itu apa? Di awal malam ya, jam 7, 8 itu bagus. Ada yang mengatakan enggak bagus, yang bagus di akhir malam. Jadi beda-beda. Kenapa kemarin kan? Kenapa enggak boleh kenapa bagus di awal malam? Karena tidur nanti bisa tahajud. Ada yang mengatakan enggak bagus di awal malam, nanti enggak bisa tahajud. Gitu. Ada yang mengatakan yang bagus di akhir malam. Awal malamnya tidur aja dulu, nanti. Nah, ini beda, tergantung kondisi kan. Nah, tergantung kesempatan masing-masing. Ya, kalau awal malam anaknya rewel kan nggak bisa, anaknya 5. Awal malam kecil-kecil semuanya ya nggak bisa, ya kan? Akhir malam juga belum tentu bisa, anak yang bayi bangun. Nah, serba repot. Ya, tergantung kondisi. Wadif ilaiha nisfa kulli syahrin. Apa yang nggak boleh juga apa? Setiap malam pertengahan bulan. Wa akhir layali minhu fadri. Dan akhir malam dari setiap bulan. Jadi kalau jima jangan jam 4, jangan jam 3 gitu. Tapi ya tadi kan. Akhbar rahimahullahu annal jima' yamna'u fi hadhil layalil arba'ah. Jima itu dilarang di 4 malam. Ya. Kapan itu? Lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Dimaqila min anal jima'a fiha yujibu kauna waladis safan. Safakat dimai. Apa?
Safan. Safakan. Ini soalnya tulisannya di sini safa beda, dimai itu geser ke sini. Safakan lidimai. Karena jima di waktu itu mengharuskan apa? Biasanya menjadikan anak itu apa? Nanti dia itu suka menyembelih orang. Pembunuh. kan itu malah jelasnya kan menyembelih. Nanti anaknya kalau jadi anak tapi kan anaknya suka membunuh orang, suka nyembelih. Tapi menurut saya gini nggak usah dibaca mestinya. Garai mindset nanti muncul. Nanti mindsetnya ini nggak boleh gini. Padahal kan nggak ada kaul yang jelas. Justru itu kan malah mustajabah. Saat mustajabah kan bagus itu. Pas jima doa sama Allah. Justru pas jima itu kan doa mustajab kan. Pas inzal keluar mani khurujul mani doa sama Allah itu kan mustajab, ingat Allah kan. Paham tak kira? Kan kemarin apa? Mencium 10 kebaikan, pegang 10 kebaikan, ya kan? Ngerangkul 20 kebaikan, mencium 30 kebaikan. Jima semua kebaikan dunia akhirat. Ya kan kemarin gitu kira-kiranya kan? Ya kan malam mustajabah melakukan semua kebaikan dunia akhirat kan sudah bagus lagi malah. Besok disempurnakan dengan nyembelih binatang. Nyembelih binatang kan bukan binatangnya, menyembelih hawa nafsu kan. Menyembelih rakus dunia itu kan. Dunia yang kita cintai kita sembelih lewat kambing, kan nggak mungkin nyembelih uang. Ya kan, mubazir uang disembelih, ya mau punya binatang. Membelih egoisme, sifat kebinatangan kita sembelih kan bagus kan malah. Kalau menurut saya ini juga mindset nggak bagus, mendingan nggak tahu kalau yang ini, tapi nggak apa dibaca aja. Ya kalau mau hati-hati ya nggak usah, tapi kalau mau ya baca bismillah dulu, sholawat, istighfar. Qulhu ya Allah, a'udzubika min i'tiqadin la yanfa' gitu. Saya berlindung padamu ya Allah dari keyakinan yang enggak manfaat begini. Ya kan harus begitu ya. Masuk terlalu banyak mitos nanti. Ya kan tergantung niatnya. Paham ya? Kalau niatnya jima di malam itu supaya anaknya itu menjadi orang yang rela mengorbankan dirinya untuk Allah malah bagus. Kenapa kok diambil suka menyembelih? Kan kita sudah ada doa jima supaya aman anaknya, macam sudah ada, ya kan? Tuh, ini nggak bagus, ya. Pas jima usumi merconan, anaknya suka mercon kan nggak bisa. Jangan jima musim pas Ramadan karena banyak mercon, nanti anak suka mercon kan nanti kacau kalau sudah begitu. Paham nggak? Ya, jadi nggak benar juga gitu. Jangan jima di tempat penyembelihan binatang, nanti dia suka nyembelih kan sama juga, makan kacau. Jangan jima di tempat yang kotor, nanti suka kotor-kotor kan nggak gitu juga. Nanti akhirnya jima di masjid malah kacau malah. Kan? Allah melarang kan, wala tubashirhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan ini kan akhirnya dikait-kaitkan terus bias gitu kan, nggak ada dasarnya. Ini kan malah kacau ini. Tapi ya sini menurut saya Allah lebih sawab ya. Tapi kan ya penting juga. Nanti mindset jelek itu nggak bagus. Mindset itu penting, Rek. Jadi saya mendengar banyak cerita Syekh yang Akhlul Bani itu ya, Akhlul Banat dan Syekh Barojat itu ya. Ya itu kan beliau ketika jima membayangkan orang soleh, anaknya jadi soleh. Jadi kalau jima bayangkan orang-orang yang soleh, yang baik-baik, insya Allah anaknya soleh. Kalau kamu bayangkan orang nggak benar ya nggak benar. Sudah, ini nggak ada dalilnya, tapi ya kenyataannya begitu. Artinya jangan sampai ada mindset jelek, harus mindset ini harus semuanya baik. Jangan ada mindset yang jelek. Kalau jima gelap anaknya hitam itu juga nggak benar. Kalau jima terang anaknya putih juga nggak benar juga. Afrika itu nggak bisa berubah. Afrika meskipun jima di siang bolong nggak ada atapnya pun sama aja. Wah, itu saya mendengar begitu saya. Kalau kebenarnya putih, ini yang ngomong guru di kelas. Kalau kamu kebenarnya putih, kalau jimanya itu harus sampainya pas dalam keadaan nyala yang terang gitu, jangan dimatikan. Nanti anaknya gelap. Nah ini nggak benar ini. Ya, kalau ini benar Afrika jadi berubah semuanya. Ya kan?
Dan di Cina berubah semuanya pas lampu mati. Pas COVID, corona kan ada lampu misalkan ya. Semuanya jadi hitam. Jadi generasi pas 3 bulan kemarin itu hitam semuanya. Saumpama ya. Karena listrik lagi mati. Di Syria kan pernah juga padam 3 bulan di Aleppo itu. Karena perang. Terus anaknya hitam semua ya. Enggak. Jadi ini mindset begini jangan diikuti ya. Jangan ikuti yang benar-benar aja. Yang jelas maksudnya ya. Kalau ada dalilnya nggak apa ya dalilnya. Itu ada nggak boleh. 5 kila tadi ya. Wal lailatul ula min awali kulli syahr. Dan malam pertama di awal setiap bulan. Tanggal 1 malam tanggal 1 nggak boleh. Awal bulan. Nah, tapi ya ini kan sama-sama dengan perimbun kan. Perimbun cuma di bahasa Arab kan. Ya kan? Nah, coba nanti cari di Google ada nggak manfaat bersetubuh di awal malam bulan setiap bulan, pasti ada biasanya. Karena ya ini nggak ada kepastiannya. Walatinus fi min kulli syahr, dan setiap pertengahan bulan. Walailatil akhirah min kulli syahr, dan setiap akhir malam setiap bulan. Jadi akhir bulan, awal bulan, pertengahan bulan, sama malam Idul Adha ini nggak boleh. Tapi kalau mau hati-hati ya nggak apa-apa. Tapi kalau pengantin malam pertamanya ini tengah bulan ya gimana? Nah, ya nggak apa-apa. Terserah ya. Pokoknya kalau menurut saya pikiran kita harus diisi dengan positif ya. Jangan diisi dengan negatif. Harus positif terus ya. Jima gelap, oh iya tujuannya supaya bisa menerangi yang gelap, oh gitu mestinya. Bukan kok malah supaya anaknya gelap juga. Wow ya. Kalau jima waktu terang, iya supaya hatinya juga terang juga, oh gitu. Jangan kok jelek-jelek dimasukkan, nggak usah. Ya, pokoknya mindset harus semuanya baik, ya nggak ada mindset jelek. Ya qauli alaihi wasallam la tujami'. Ada ini hadis ini. Hadisnya coba ada rawinya siapa itu? Yang di HP itu. Ada hadisnya? Nggak ada. Iya, jelas nggak ada begini. Kelihatan kalau nggak ada. Tapi ya boleh aja kita nggak tahu ya. Tapi ya kita menghargai, kita kan nggak tahu juga. Jangan sampai kita memvonis hanya karena dugaan kita juga nggak bagus, nggak boleh. Tapi ya kalau informasinya sangat penting, punya implikasi yang signifikan, yang penting juga kita harus waspada. Hadis kan ada yang palsu, ada yang tidak bisa dilacak dan seterusnya. La tujami' ra'sa kulli lati syahr. Jangan engkau mensetubuhi istrimu di awal setiap bulan. Wa fi nisfi, dan di setengah bulan. Tapi Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali ini. Imam Ghazali mengatakan orang sufi biasanya juga memang enggak pakai dalil tapi berdasarkan intuisi. Tapi ya boleh aja terjadi. Ya, wa qala Ghazali rahimahullah yukrahul jima'u fi salasi layalin. Jima' dimakruhkan di 3 malam. Minasyahri ya, al-awwali wal akhiri wan nisfi, awal, akhir dan pertengahan. Seperti tadi ya, ya enggak apa-apa mungkin boleh jadi mereka punya ilmu-ilmu kasyaf yang kita enggak tahu ya. Gitu. Tapi ya mendingan enggak tahu begini daripada tahu kita lakoni ya. Paham maksudnya? Mendingan enggak tahu dilakoni daripada tahu tapi dilakoni. Karena hati-hati juga penting. Paham enggak? Karena ulama-ulama juga enggak ngawur juga kan? Gitu. Jadi ya tapi ya anggap aja lupa kalau. Yang penting doanya, wis gue. Yang penting doa. Kalau ada doa sudah hilang semua. Yuqalu inna syayatina yahduruna jima'a fi hadhil layali. Dikatakan setan itu hadir jima' di malam ini. Kalau itu enggak malamnya, setiap malam pun setan juga hadir. Di mana-mana pun setan ada. Ya kan, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum. Setan juga menggauli kita dari segi harta, anak ikut campur dia. Makanya Allahumma jannibna syaitan. Doanya itu Allah menjannibna syaitan. Nah, tapi kalau kau mau nambahi lagi Allah marzuqnan an-ni'mah misalkan. Ya, boleh Allah barik lana fi razaqtana. Ya enggak apa-apa, kan bagus kan? Rezeki kan itu kan? Ya. Allah marzuqna siha wan ni'mata wal quwwata, ya kan? Wal ladzata wal barakata wal afiyah. Wis donga sing akeh, amin amin amin. Ya. Enggak apa-apa, yang penting habis doa setan, ya doa yang lain Allah mau. Dan sedang ngantuk lu ngantuk.
Terlalu banyak istighosa. Kasih itu. Udah, pokoknya doa yang penting doa. Fi hadhil layali wa yuqalu inna syayatina yujami'una fiha. Setan itu ada yang mengatakan setan itu jimaknya ya waktu itu. Tapi ini enggak, ya Allah alam ya. Wa ruwiya karahatu dzalika an Aliyin wa Muawiyah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Itu ada yang mengatakan dimakruhkan. Itu makruh menurut Ali, Muawiyah, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Wa yuqalu ada yang mengatakan innal jima'a fi hadhil layali yurisul jununa fil walad. Wa na'udzubillah ini. Jima di malam ini tuh menjadikan anak gila, na'udzubillah. Ancamannya luar biasa. Padahal fikihnya enggak jelas kan. Hanya fikih kan enggak ada masalah kan. Nah, inilah semakin banyak pengetahuan ini ya semakin banyak hati-hati, semakin banyak repot juga. Tapi anggap aja wis kan masih makruh dan kita doa sama Allah kan. Doa sama Allah, doa itu kalau memang menurut saya gini deh, ini kaidah ya. Sesuatu yang haram, artinya larangan itu kapan difahami haram, kapan difahami makruh, ya, kapan difahami anjuran. Itu indikasinya itu adalah kalau larangan itu sampai ada ancaman yang soreh, maka itu larangannya haram. Contohnya kalau kita nggak sholat, tidak hanya dosa, itu berat, itu hadisnya sahih. Berat, ancamannya berat, ada ular nanti yang akan melilitnya. Itu meninggalkan, tapi itu meninggalkan, bukan kok ada azan nggak datang, bukan begitu. Tapi itu adalah nggak sholat sama sekali. Soalnya hadisnya. Berarti satu wajib. Nggak puasa, ada ancamannya. Ya, di rambutnya apa, di kakinya ditaruh di atas, kemudian di apa kayak di apa, gini ya. Ada ancamannya. Kalau ada ancamannya itu pasti larangan tuh hukumnya haram dilakoni. Tapi kalau ancaman nggak ada larangan, nggak ada ancaman, itu biasanya hukumnya bisa makruh, bisa mubah, bisa nggak baik saja. Ya kan? Contohnya apa? Dalam Al-Quran, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Apakah ada berlebihan itu? Artinya kulu washrabu wala tusrifu. Berlebihan itu kan patokannya apa coba? Banyak ulama-ulama Abu Hurairah itu sampai kenyang sekali ketika minum susu dari Rasulullah itu kan. Ada salah satu Rasul itu ada satu susu dibuat semua sahabat. Abu Hurairah itu minum sampai minum lagi terus minum terus. Sampai tidak pernah saya merasakan minum sampai kenyang selain pada hari itu. Nah, ini kan gimana? Ya kan? Israf itu juga standarnya apa gitu ya. Repot juga kan standarnya israf kan ya. Kenyang sekali itu memang nggak bagus, jelas itu kesehatan juga nggak bagus. Tapi apakah kekenyangan itu haram, dosa? Nah, ini juga perlu dikaji lagi nanti. Karena sahabat tadi seperti itu. Ya, dan banyak orang kenyang sekali, tapi nggak bagus, kekenyangan nggak bagus, jelas nggak bagus. Ya, bisa itu. Kalau perintah sama, kalau perintah itu kok nggak ada ancaman, itu sunnah. Contohnya apa? Dalam Quran, Al-Baqarah, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Kalau ada hutang, tulisan, masa itu wajib? Nah, hukumnya nggak wajib. Sunnah ya enggak. Ada yang mengatakan sunnah. Dalilnya apa? Dimansukh di ayat yang terakhir. Wala junaha alaikum alla taktubuha. Ya kan? Nah, jadi banyak hal-hal yang situ. Jadi nggak selalu bermakna larangan tuh nggak selalu. Contohnya misalkan apa? Jangan minum berdiri kan gitu ya. Nah, awal minum berdiri itu dosa. Apa ancamannya? Nggak ada ancaman. Minum berdiri maka dia akan disiksa, nggak ada hadisnya begitu. Ya kan? Bahkan Nabi sendiri minumnya berdiri. Nggak selalu. Pas minum Zam-Zam. Sayyidina Ali minumnya berdiri loh. Rasulullah minumnya berdiri. Supaya kamu nggak meyakini itu larangan bersifat keharaman. Paham maksudnya gitu? Ya, supaya kalau nggak terlalu takut santai aja punya doa gitu ya. Kok kata jima tanggal berapa ini nggak jadi kan nggak enak. Ya kan? Paham? Nah, ini pas kesempatan semua tidur, anaknya 5 tidur semuanya, kok malam tengah pertengahan bulan nggak jadi. Terus kata Allah syaitan hilang tanggal berapa. Tapi ya terserah ya, untuk hati-hati nggak apa-apa, untuk hati-hati juga nggak apa-apa. Ya, tapi ya terserah lah. Ini informasi aja.
Lakin man'u fi hadhil arba'ati bi ma'na karaha. Ini maknanya makruh, la takrim, tidak haram. Kalau nggak haram ya nggak ada efeknya lah. Kalau nggak haram beda kalau haid nifas jelas itu. Kalau haid wa nifasi wa dhiqil waqti ini nggak boleh kalau tiga ini. Summa asyara ila illatil man'i fi dzalik. Kemudian beliau menyebutkan alasan dilarang jima di waktu-waktu tersebut. Wallahu a'lam.